Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SIMAK 2019. Oke, ini ada yang bentuknya fungsi persamaan kuadrat. Terus ada beberapa sifat eksponen yang akan dipakai dalam menyelesaikan soal ini, yaitu A pangkat M ditambah N. Nah, ini bisa dijabarin A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini sifat yang pertama. Nanti kepake juga ini. Terus kalau misalkan ada A pangkat M dikurang N ya. Jadi ini A pangkat M dikurang A pangkat N. Jadi atau bisa dibalik. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N jadi dikurang kayak gitu. Terus soalnya 2 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya itu 1 ditambah min 2x. Jadi 5 pangkat 1. Jadi dikali ya, yang dikali ini. Dikali 5 pangkat min 2x. Min 2x itu bisa ditulis min x dipangkatin 2. Terus 2 pangkat 3, ini langsung 8 saja. Terus 5 pangkat min x dikurang 2 sama dengan 0. Sampai sini kita pakai permisalan. Jadi dimisalin 5 pangkat min x ini bisa dimisalin apa aja. Misalkan A besar ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 dikali 5 10 A kuadrat ditambah 8A dikurang 2 sama dengan 0. Ini bisa dibagi 2 ini biar lebih ringkas gitu. 5A kuadrat ditambah 4A dikurang 1 sama dengan 0. Sampai sini tinggal kita faktorin ya. Jadi 5A kuadrat itu perkalian antara 5A dan A gitu. 1 itu perkalian antara min 1 dan min 1. Nah, ini harus bisa membedakan yang mana gitu. Jadi ini yang belakang ini plus gitu, min. Karena ini min 1 dikali A, min A. 5A dikali 1, 5A. Kalau dijumlah udah yang tengah 4A. A nya diketahui ini sama dengan 1/5. Yang satunya A plus 1 sama dengan 0. Jadi A nya sama dengan min 1. Terus kita balikin lagi 5 pangkat min x. Kita balikin ke awalnya. 5 pangkat min x sama dengan 1/5. Jadi ini 1/5 pangkat x ya. Sama dengan pakai sifat yang ini, yang kanan ini. Sifatnya kalau saya tuliskan A pangkat min M ini sama dengan 1 per A pangkat M. Oke, sifat yang ini. Jadi 1 per 5 pangkat 1. Jadi udah persamaan aja nih. Jadi X nya sama dengan 1. Karena yang pangkat sama dengan pangkat ya, kayak gitu. Terus yang kedua 5 pangkat min X sama dengan min 1. Jadi ini tuh 5 dipangkatin berapapun nggak mungkin min ya. Jadi nanti itu kalau dipangkatin itu nggak mungkin minus itu. Jadi yang ini tidak memenuhi. Misalkan 5 pangkat min 1, ini kan 1/5 kan. Ini positif juga. 5 pangkat min 2, 1/5 pangkat 2, 1/25. Ini kan positif juga. Jadi yang hasilnya min 1 ini nggak memenuhi. Yang ditanyakan adalah
penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi nilai X-nya cuma 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Atau cara yang kedua, ini kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi untuk mencari x1 dikali x2 ini dapat c per a ya, c per a. Oke, kalau yang ini kita bisa mencari a1 dan a2. Jadi a1 dikali a2 sama dengan c per a. C nya min 2 per 10. A nya itu 5 pangkat min x1 dikali 5 pangkat min x2 sama dengan min dikecilin jadi min 1 per 5. Tadi sifatnya kalau dikali ini pangkatnya dijumlah ini. Jadi pangkatnya yang dijumlah. Jadi kalau kita balikin 5 pangkat min x1 ditambah min x2 sama dengan 5 pangkat min 1. Nah ini persamaan pangkat aja. Persamaan pangkat aja. Jadi min x1 ditambah min x2 sama dengan min 1. Kalau dibagi negatif semua jadinya x1 ditambah x2 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang 1 ya. Nomor 2 adalah persamaan logaritma. Salah satu sifat logaritma a log b pangkat n. Jadi n-nya itu bisa ditaruh di depan. Jadi n dikali a log b. Terus ini ada 2 log 5 pangkat ini. Nah ini barisan aritmatika. Kalau misalkan cuma sampai 6 itu 2 dikali 3 kan. Jadi n-nya adalah 3 n-nya. Jadi ini rumus deretnya itu, rumusnya adalah 2n. Ini rumus deretnya. Jadi kalau ini n-nya adalah x karena suku terakhirnya adalah 2x. Kalau rumus deret aritmatika, Sn-nya itu adalah n per 2 dikali a plus un. Jadi sama dengan n per 2, a-nya 2, un-nya itu 2x. N-nya itu x ya. N-nya itu x yang ini. Jadi x per 2, a-nya 2, un-nya 2x. Kalau kita kalikan adalah x ditambah x kuadrat. Terus yang sini diketahui 2 per 50. Jadi kalau dibagi 2 ini 1 per 25. 25 itu adalah 5 pangkat min 2. Oke, kita tulis lagi. Kalau kita tulis lagi, jadi 2 log 5 pangkat x ditambah x kuadrat sama dengan 2 log 5 pangkat min 2 dipangkatin lagi min 28. Jadi n-nya itu ditulis b pangkat n ya, kayak gitu. Jadi sampai sini kita persamaan pangkat aja. Jadi ini 2 log 5 itu istilahnya bisa dicoret. Jadi x ditambah x kuadrat. Jadi ini tuh pangkatnya ini, terus ini pangkatnya dikalikan. Sama dengan 28 dikali 2 adalah 56. Kalau kita jadikan satu ruas, x kuadrat ditambah x min 56 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Jadi 56 itu perkalian antara 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Yang positif adalah yang 8,
yang negatif yang 7. Jadi X-nya dapat 7. Yang ditanyakan adalah X dikurang 2. Jadi X-nya 7 ya. 7 dikurang 2. Ini hasilnya adalah 5. Jadi yang A. Soal nomor 3, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 2. Terus ini fx kuadrat ditambah fx min 2 punya akar x1 dan x2. Oke, kita hitung yang ini. Fx dikuadratin, 2x ditambah 2 dikuadratin, ditambah fx. Fx-nya adalah 2x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita jabarin, ini hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 8x tambah 4 ditambah 2x. Ini 2-nya habis nih. Yang ini sama ini habis, dikurang sama dengan 0. 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita sederhanain dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 10 bagi 2, 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat itu perkalian antara 2x sama x ya. Biar hasilnya yang tengah itu plus 5, jadi ini plus 2, ini plus 1. Jadi x-nya dapat ini min setengah, x-nya dapat min 2. Terus sampai sini diketahui x2 itu lebih besar. Jadi ini yang x2. X2 sama dengan min setengah. Jadi ini x1. Akar-akar yang persamaan, x1 ditambah 3 min 2 tambah 3, ini dapat 1. X2 dikurang 1 min setengah dikurang 1 min 1 setengah, min 3/2. Terus persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini kalau akarnya A dan B. Jadi ini rumusnya adalah X dikurangi A dikali X dikurang B. Nah, ini disamain 0 nih, disamain 0. Oke, ini rumusnya. Ini A-nya, ini B-nya. Tinggal kita masukin aja. X min 3/2. Kalau min jadi plus ya. Jadi X min 1 sama dengan 0. Jadi ini X ditambah 3/2 terus dikali X min 1. Kita kalikan pelangi ya. X dikali X kuadrat min 1x plus 3/2x dikurang 3/2. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Ini bisa dijumlahkan ini ada x-nya. Jadi x kuadrat min 1 ditambah 3/2 masih setengah ya, setengah x. Min 3/2 sama dengan 0. Kalau kita kalikan 2, 2x kuadrat ditambah 1x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita cari jawabannya. 2x kuadrat ditambah x dikurang 3. Oke, jawabannya yang A. Soal nomor 4, ini kita dihitung nyari x ditambah z ditambah z berapa? X tambah z ditambah z. Oke, dari persamaan ini kita kerjakan dulu. Jadi 3 pangkat 2x ditambah z dikurang z sama dengan 27. 27 itu 3 pangkat min 3. Dipangkatin lagi x dikurang z ditambah 2z ditambah 2. Kalau pangkat dipangkatin lagi nanti dikali. Nah, ini persamaan pangkat aja. Jadi 2x ditambah z dikurang z sama dengan min 3x ditambah 3z
dikurang 6Z dikurang 6. Ada yang kita jadikan satu ruas, jadi ini X nya jadi 5X min 2Z ditambah 5Z sama dengan min 6. Terus persamaan yang log, jadi ini log X dikurangi Z ditambah Z ini sama dengan 1 per satunya itu 2 log 2 log 2 ditambah 2 log 5, jadi ini jadinya 2 log 10. Terus ada sifat yang kalau A log B itu bisa ditulis 1 per B log A. Jadi kita tulis log X dikurangi Z ditambah Z sama dengan 10 log 2 ya. 10 nya itu bisa nggak ditulis, jadi log 2 aja. Dari sini ini sama dengan 2 kayak gitu. Atau istilahnya lognya itu kita coret. Jadi lognya kita coret. Setelah itu kalau kita kalikan 5, kita taruh sini. Jadi 5X min 5Z ditambah 5Z. 2 dikali 5, 10. Kita eliminasi. Jadi ini 3Z sama dengan min 16. Z-nya dapat min 16 per 3. Setelah itu kita kerjakan yang ini. Kita cari determinannya. Determinannya adalah 2X dikurangi Z sama dengan 2. 2X Z-nya min 16 per 3, jadi plus 16 per 3 sama dengan 2. 2 itu 6 per 3. 2X jadi min 10 per 3. Jadi X-nya dapat min 5 per 3. Terus kita nyari Z-nya ya. Kita nyari Z-nya. Kita masukin ke sini. X min Z tambah Z sama dengan 2. X-nya itu min 5 per 3. Min 5 per 3 dikurangi Z, jadi ditambah 16 per 3 ditambah Z sama dengan 2 itu sama dengan 6 per 3. Terus Z-nya bisa kita cari. Ini 6 dikurangi 16 ditambah 5, ini per 3 ya. 6 dikurangi 16 min 10, jadi min 5 per 3. Oke, kalau kita jumlahkan X ditambah Z ditambah Z hasilnya berapa? Karena nggak ada jawabannya, kita skip dulu. Soal nomor 4. Nah, ini ada salah optionnya nih. Jadi optionnya ini salah. Jadi saya cari lagi soalnya. Nah, ternyata optionnya ada ini. Di X ditambah Z ditambah Z, kalau dijumlah ini adalah min 26 per 3. Jadi jawabannya yang E ya. Cuman optionnya saja. Soal nomor 5. Kita disuruh nyari banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi ya. Oke. Kalau kita cari pembuat nolnya. Oh ya, ini kita lihat dulu X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, ini tuh definite positif. Jadi dimasukin angka berapapun hasilnya adalah positif. Karena A-nya lebih dari 0, terus D-nya kurang dari 0. Itu adalah syarat dari definite positif ya.
hanya lebih dari 0, D nya kurang dari 0. Jadi dimasukin angka berapapun ini positif. Terus yang dalam akar ini juga positif yang dalam akar, tapi ada syarat. Syaratnya itu dalam akar lebih besar pakai sama dengan 0. Jadi yang dalam akar itu kan ada dua, yang atas x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi syaratnya x nya lebih besar sama dengan 1. Terus yang bawah 5 min x lebih besar sama dengan 0. Karena ini catatan pembilang tidak sama dengan 0. Penyebutnya ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak pakai sama dengan. Jadi ini min x lebih besar daripada min 5. X-nya kurang dari 5. Kalau dibagi negatif, tandanya berubah ya. Terus kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 jadi yang bawah ya, pembuat 0. Jadi 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Difaktorin 3x dikali x. Ini 1 itu min 1 sama min 1 sama dengan 0. Jadi x nya dapat sepertiga, x nya dapat 1/3, sama x nya dapat 1. Kalau kita buat garis bilangan, ini sepertiga, ini 1. Karena depannya x kuadrat 3 itu positif, jadi dari positif negatif positif. Jadi ini logikanya adalah yang definit positif ini pasti positif, yang akar ini positif, yang akar 5 min x juga positif. Jadi yang atas itu positif, akarnya juga positif, yang bawah itu ada akarnya positif, lebih dari 0 itu positif. Jadi yang 3x kuadrat min 4x plus 1 ini juga harus positif. Oke, jadi kita pakai yang positif ya, positif. Kita kasih warna hijau aja. Oke, ini positif. Jadi yang keluar ya, keluar. Karena di bawah maka nggak sama dengan 0 gitu, jadi nggak pakai sama dengan. Terus kita masukkan syaratnya juga. Syaratnya tadi x nya kurang dari 5. Oke, 5 nya di sini kurang dari 0. X nya lebih besar daripada 1. Oke, jadi yang ini X nya lebih besar daripada 1. Oke, yang ke arsir tiga-tiganya ya. Oke, udah kelihatan yang ketiga-tiganya. Jadi antara satunya masuk ini, tapi tadi yang pertidaksamaan tidak masuk karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi 1 nggak masuk. 1 nggak masuk. 1 nggak masuk. Oke, nggak dihitung tadi. Jadi 1 setelah 1 itu 2, 3, 4, 5. Banyaknya bilangan bulat, jadi 2, 3, 4 ya. Jadi ada 3 bilangan. Jadi siapanya yang C. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.